Tentu ini kabar baik, kabar gembira bagi masyarakat Indonesia karena Indonesia berhasil meraih 2 medali emas pada pertandingan Olimpiade Paris 2024 yang digelar pada hari Kamis waktu Paris. Jadi pemirsa, untuk yang pertama nih, emas pertama Indonesia di Olimpiade Paris 2024 berhasil disumbangkan Fedrik Leonardo dari cabur panjat tebing speed putra pada Kamis 8 Agustus 2024. Iya, Fedrik berhasil ya meraih kemenangan di final setelah mengalahkan Wu Peng dengan catatan waktu 4,75 detik. Kemudian Indonesia juga berhasil kembali meraih medali emas lewat cabur lainnya, yaitu cabur angkat besi lewat Rizky Juniansyah di nomor 73 kg putra. Nah, ini kita lihat ya ketika itu. Wow, ini torehan hasil yang begitu membanggakan, membawanya meraih gold medal. Rizky Juniansyah. Terima kasih Fedrik dan juga Rizky dan juga sejumlah atlet-atlet lainnya tentunya yang sudah berusaha untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah Olimpiade. Nah, pemirsa, hingga saat ini Indonesia telah mengoleksi 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Dengan koleksi total 3 medali, Indonesia kini berada di peringkat 28 klasemen perolehan medali. Nah, Indonesia masih di bawah Filipina yang berada di peringkat 26 dengan koleksi 4 medali, 2 emas dan 2 perunggu. Oke, torehan 2 medali emas membuat Indonesia sukses menyamai pencapaian Olimpiade Barcelona pada waktu itu tahun 1992 ya, yang juga mengoleksi 2 emas. Saat itu 2 emas berhasil disumbangkan dari cabur bulu tangkis lewat Susi Susanti kalau Anda masih ingat, dan juga Alan Budi Kusuma. Jadi ini mengulang kesuksesan 32 tahun yang lalu ya Jessica, karena di Olimpiade sebelum-sebelumnya termasuk juga Olimpiade Tokyo kita hanya meraih 1 medali emas. Jadi pencapaian yang patut diapresiasi, luar biasa membanggakan dan mengharukan nama bangsa Indonesia. Nah, pemirsa, ngomong-ngomong masih terkait dengan Olimpiade Paris 2024, pasti kita masih pengen tahu lebih lanjut lagi, terutama terkait dengan olahraga panjat tebing. Karena memiliki cerita panjang sampai akhirnya menjadi salah satu cabang yang dilombakan di Olimpiade Paris 2024 secara resmi. Ya, panjat tebing ini menjadi cabang yang dipertandingkan meski sebelumnya masuk ke dalam cabang eksibisi di Olimpiade Tokyo 2020. Nah, kita akan berbincang mengenai hal ini dengan Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, Mbak Yeni Wahid. Selamat siang, Mbak Yeni. Selamat siang, Mbak. Selamat pagi waktu Paris sebetulnya. Gimana, Mbak Yeni? Selamat pagi waktu Paris, Mbak. Oh, baik. Selamat pagi waktu Paris. Mbak Yeni, kita melihat auranya sekarang, wah kayaknya lega sekali. Begitu ya. Kemudian juga selamat sudah mempersembahkan emas dari panjat tebing, dan Indonesia memang menjadi salah satu negara yang diperhitungkan di panjat tebing. Sebenarnya bagaimana sih Mbak Yeni perkembangan olahraga ini, bisa dijelaskan? Iya, Mbak, jadi panjat tebing ini kita memang menorehkan banyak sekali momen bersejarah. Untuk pertama kali panjat tebing dipertandingkan untuk kategori speed, dipertandingkan di Olimpiade Paris. Dan untuk pertama kali juga para atlet kita bisa bertanding di Olimpiade. Karena untuk bertanding saja pun itu melalui perjuangan berat. Tidak semua atlet dari semua negara boleh bertanding. Mereka harus memperebutkan di babak kualifikasi dulu, di pertandingan-pertandingan qualifier, untuk bisa mendapatkan tiket untuk bertanding di Olimpiade. Jadi itu sudah sejarah baru juga. Nah, yang ketiga, ketika para atlet kita bertanding di Olimpiade, ternyata mereka berhasil menorehkan medali emas. Dan pertama kali juga dalam sejarah kita. Jadi banyak sekali momen-momen historis, momen-momen bersejarah dalam perjalanan panjat tebing. Kalau di Tokyo kemarin memang untuk kategori speed yang menjadi kekuatan kita itu hanya di eksibisi, karena yang dipertandingkan itu adalah kategori combine. Jadi dari semua kategori digabungkan menjadi satu nilainya, baru kemudian siapa yang mendapatkan nilai tertinggi akan mendapatkan medali. Nah, pada waktu itu memang kita tidak bisa mendapatkan tiket untuk kualifikasi untuk bisa masuk ke Olimpiade Tokyo, jadi kita tidak mengirimkan atlet. Jadi tidak bertanding waktu itu. Nah, jadi sekali ini pertandingan di Paris, dan alhamdulillah lagu Indonesia Raya berhasil diperdengarkan, dan kemudian bendera kita bisa mengangkasa
bahkan di atas dua bendera negara adikuasa yaitu Cina dan Amerika. Ini tentu bagi kami adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa, dan ini tentu sebuah momen yang sangat-sangat mengharukan sekali bagi semua. Banyak sekali supporter Indonesia yang menangis ketika mendengar lagu Indonesia Raya ketika momennya terjadi, ketika Fredrik menang. Mbak Yeni, boleh digambarkan gimana sih kemarin saat sudah tahu akhirnya Indonesia mendapat medali emas, bagaimana rasa terharunya dan bangganya, bisa digambarkan seperti apa kemarin suasananya? Jadi suasana ketegangannya pasti muncul dari awal Mbak, di perempat finalnya dulu. Siapa ini lawannya Fredrik? Lalu kemudian siapa yang menjadi pesaing utama, dan pesaing utamanya itu bertanding melawan siapa. Itu semua kan ada babak-babaknya, dan setiap babak itu melalui ketegangan baru, doa-doa lagi kita panjatkan, semua nervous semua ya. Jadi ketika pada akhirnya musuh bebuyutan Fredrik yaitu Samuel Watson dari Amerika ternyata kalah oleh Cina. Nah, kita sangat bersyukur di titik itu. Nah, kemudian Fredrik berhasil mengalahkan Wu Peng, jadi dari Cina, atlet Cina, dan dia berhasil mendapatkan medali emas. Itu momennya tidak bisa terkatakan. Kalau saya sendiri sampai tertegun, nggak bisa ngapa-ngapain. Teman-teman lain ada yang nangis, ada yang takbir, ada yang teriak, ada yang segala macam pelampiasannya ya, saking bahagianya bahwa kita berhasil mendapatkan medali emas. Dan itu diperoleh setelah sebelumnya atlet putri kita gagal untuk mempersembahkan medali. Bukan karena masalah teknis ya, kalau kemampuan teknis, kalau masalah skill mereka sebagai pemanjat putri kita itu pemanjat yang luar biasa. Bahkan Desak Maderita itu sudah top 3 dunia sebagai pemanjat. Namun memang kadang-kadang garis tangan ya Mbak, pada waktu memencet sensor, musuhnya itu ternyata mencuri dari bawah. Jadi begini, desak dari atas begini, tapi musuhnya dari bawah, jadi duluan. Bedanya cuma 0,006 detik saja. Nah, kita sedih sekali waktu itu, super sedih, nangis semua. Ya, bukan cuma desak yang nangis, saya sendiri pun mungkin seperti ibunya ya, jadi itu terisak-isak gitu. Tapi besoknya kemudian ternyata Fredrik berhasil mempersembahkan medali emas. Jadi semua kesedihan itu terbayar dengan keharuan yang luar biasa. Nangis lagi tapi nangis terharu. Juga bisa kita rasakan di sini Mbak ketika melihat langsung ya, nonton tayangan ulang pertandingannya di situ yang mungkin bikin deg-degan juga seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi Mbak Yeni nih menyaksikan langsung, karena menjadi pembeda olahraga panjat tebing dengan jenis cabur lainnya itu adalah kecepatan, ketangkasan, apalagi di nomornya si Fredrik Leonardo ini ya Mbak ya. Gitu Mbak Yeni melihatnya seperti apa? Hanya beda sekian detik, 0,0 sekian detik saja, ini benar-benar menentukan hasil Mbak. Betul sekali, karena itu tadi di antara semua atlet itu sebetulnya tipis sekali Mbak kalau soal kemampuan teknis. Mereka semua kemampuan teknisnya hampir mirip-mirip ya. Terutama yang atlet Amerika malah ketika dia sudah gagal di perempat final, lalu dia harus memperebutkan medali perunggu, dia malah membukukan rekor dunia. Nah, ini musuhnya Fredrik nih, musuh bebuyutannya. Jadi awalnya ketika babak kualifikasi Fredrik itu memecahkan rekor dunia, lalu kemudian tidak lama disusul oleh Sam Watson itu. Nah, tapi di babak final Fredrik lah yang ternyata jauh lebih layak menjadi juara. Nah, jadi kalau secara secara ketangkasan ya, secara kemampuan teknis mereka sudah sangat mereka adalah juara-juara dunia semuanya. Tapi Fredrik ini yang istimewa dari dia dan yang membuat kita bangga adalah bahwa prestasinya sangat stabil, emosinya sangat stabil. Dia tenang, dia fokus, dan itulah yang kemudian menjadi kunci dari kesuksesan Fredrik untuk bisa meraih medali emas kemarin. Iya, Mbak Yeni. Nah, medali emas sudah di tangan. Sekarang yang kami ingin tahu bagaimana selanjutnya. Apakah cabur panjat tebing akan terus dilombakan di Olimpiade? Apakah dari FPTI akan mendorong agar selanjutnya ini akan terus dilombakan di Olimpiade lainnya? Oh harus Mbak, karena itu target besar kita.
Memang kemarin bahwa kita mentargetkan untuk bisa masuk ke Olimpiade itu adalah mimpi. Mimpi dari semua pemanjat-pemanjat Indonesia yang sudah berjuang agar Indonesia bisa ikut masuk dalam Olimpiade. Dan bahkan ikut berkontribusi agar agar cabang olahraga panjat tebing bisa dipertandingkan di Olimpiade. Karena untuk melakukan itu perlu lobby-lobby tentu ya, lobby-lobby internasional dan ada keterlibatan dari PPFPTI waktu dulu yang belum saya yang memimpin. Jadi semua pengurus FPTI dari sejak berdirinya sampai sekarang punya andil, punya kontribusi besar dalam mengantarkan teman-teman atlet muda kita ini untuk berlaga di Olimpiade Paris. Ini menjadi mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan dan mimpi dari semua pemanjat di Indonesia, saya rasa. Jadi kita ingin memberikan apresiasi dan bukan cuma para pengurus FPTI ya Mbak, tapi juga para atlet-atlet pemanjat. Sebelum Fredrik ada adik-adik kita yang luar biasa, ada teman-temannya, ada Aspar Jailolo, ada Kiromal Katibin, itu semua teman-temannya, ada Nurul Ikomah, teman-teman dan yang lain-lain yang sekarang tergabung di Pelatnas maupun yang di Pelada di daerah, semua teman-temannya Fredrik, teman-temannya Desakrita, teman-temannya Bila, teman-temannya Adi yang saat ini berhasil menembus Olimpiade Paris. Nah, mereka semua mendoakan dengan sangat khusyuk. Kemarin tangisan semua Mbak, pakai video call dengan Fredrik, tangisan semua teman-temannya juga. Jadi belum lagi orang tuanya. Orang tua Fredrik luar biasa sekali ya. Karena Fredrik kecil, didukung dari kecil. Ini hobinya kan juga bukan hobi yang murah sebetulnya ya. Fredrik dulu kalau saya dengar ceritanya bahkan untuk sepatu aja harus minjem untuk bisa manjat. Nah, tapi orang tuanya selalu mendoakan, orang tuanya selalu mendukung. Ini tentu perjuangan yang harus kita hargai sekali dan melalui media ini saya ingin menyampaikan salam juga untuk kedua orang tua Fredrik. Terima kasih atas doa, terutama doa ibu dan bapaknya. Baik, doa orang tua dan dari seluruh masyarakat Indonesia, dukungan dari FPTI tentunya membawa Fredrik meraih gold medal di Olimpiade kali ini Mbak Yeni. Tapi secara lebih spesifik nanti komunikasi yang akan dijalin dari FPTI dengan Federasi Panjat Tebing Internasional ke depannya akan seperti apa Mbak? Lobby-lobbynya begitu? Oh ya, kebetulan hubungan kita sangat-sangat baik dan yang gembira bahwa Indonesia menang itu bukan cuma masyarakat Indonesia loh Mbak, tapi juga IFSC atau International Federation of Sport Climbing, Federasi Internasional Panjat Tebing. Karena apa? Mereka senang sekali melihat bahwa panjat tebing sekarang sudah mulai digemari di Indonesia. Mereka suka melihat perkembangan panjat tebing di Indonesia dan mereka tentunya juga berpikir bahwa kalau kita pulang nggak bawa medali kan nanti animo masyarakatnya akan berbeda dengan kalau kita pulang membawa medali. Nah jadi waktu Fredrik menang, yang menyelamati itu dari semua masyarakat. Dari Federasi Internasional pun sangat-sangat gembira. Saya kebetulan punya hubungan yang sangat baik dengan Marco, itu ketua presiden federasinya, orang Italia, dan semua pengurus-pengurusnya. Jadi mereka semua langsung, ada yang bahkan ikut memeluk saya, karena Fredrik masih di karantina waktu itu ya, masih untuk tes anti doping dulu. Jadi yang gembira banyak dan mereka tentu menginginkan agar Indonesia bisa terus berlaga di panjat tebing di Olimpiade Los Angeles 2028 dan kejuaraan-kejuaraan dunia lainnya. Jadi dari sekarang sampai Olimpiade Los Angeles 2028 itu setiap tahun akan ada kejuaraan dunia. Dan kita sudah bertekad akan terus mengirimkan atlet-atlet kita untuk berlaga di luar negeri. Karena itu akan menempa semangat mereka. Itu akan membuat mereka terasah lagi skillnya, kemampuan teknis memanjatnya. Itu akan membuat mereka lebih terbiasa dan mendambakan untuk berdiri di podium dan memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Karena dorongan dari dalam itulah yang akan menjadi faktor X yang akan mengantarkan mereka menjadi pemenang. Ketika ada dorongan begitu kuat agar mereka bisa mempersembahkan kehormatan untuk Ibu Pertiwi, itulah yang akan membuat mereka bertahan terus dengan rasa bosan ketika berlatih setiap hari, rasa jenuh dan lain sebagainya, jauh dari orang tua. Nah, kita hargai sekali adik-adik kita ini yang menghabiskan tenaga, waktu, ya, dan pikirannya untuk fokus pada cita-cita mengharumkan nama bangsa dan negara. Berarti Mbak ini selanjutnya targetnya di LA nih ya Mbak? Tapi tahun depan sudah ada World Cup lagi. Kita kebetulan akan bidding lagi untuk membawa World Cup ke Indonesia. Jadi mohon supportnya lagi untuk masyarakat Indonesia, bahkan bisa menyaksikan pemanjat-pemanjat dari seluruh dunia.
Dan Baik. sebelum itu kita akan terus menyelenggarakan kejuaraan-kejuaraan kelompok umur, Mbak. Jadi untuk anak-anak kecil ya, supaya kita bisa mencari bibit-bibit baru ya Betul. untuk menggantikan ke depannya nanti. Jadi ini pembinaan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jadi Sulit nggak sih Mbak ini Yeni untuk berdasarkan regenerasi? sekarang ini karena minat masyarakatnya sudah meningkat ya, banyak sekali adik-adik muda kita ya lucu-lucu gitu mulai ikut memanjat. Nah itu penting karena kalau mereka mulai dari muda kita bisa gali potensinya. Seperti misalnya Desak Rita, itu dia mulai dari umur 9 tahun. Ya, Fredrik kalau nggak salah umur SD kelas 6. Nah, Katibin umur 9 juga. Jadi kalau sedini mungkin kita bisa kenali potensinya, lalu bisa terus kita bina, suatu hari nanti mereka bisa menjadi juara di Olimpiade dunia. Ya, regenerasi dan pembinaan ini juga terus tentunya menjadi target ke depan. Mbak Yeni, berarti kan Indonesia sudah diunggulkan di nomor speed nih. Bagaimana juga dengan nomor-nomor lainnya? Apa yang perlu diperhatikan? Betul Mbak, jadi untuk lead dan boulder itu dua kategori lainnya kita memang masih tertinggal ya, walaupun sekarang sudah mulai ada lompatan-lompatan luar biasa. Karena untuk lead dan boulder itu berbeda cara bertandingnya. Ini lebih banyak ke strategic thinking, bukan cuma kekuatan otot ya, bukan cuma kekuatan jari tangan dan kakinya, tapi juga berpikir jalur mana yang harus dia lalui untuk bisa sampai ke puncak. Nah, ini memang kita yang harus dilatih untuk para atlet bukan cuma cara berpikir yang linear saja, tapi juga lateral. Jadi dia harus creative thinkingnya juga harus ada. Nah, lalu kemudian kita harus investasi kepada poin-poin ya yang baru karena berkembang terus. Itu loh Mbak yang dipanjat itu. Nah, itu setiap tahun ada perubahan dan memang investasinya agak mahal. Jadi sarana, prasarana, lalu pembuat jalurnya, ini semua investasi besar yang harus kita lakukan. Nah, tapi sudah menjadi tekad kita untuk kita lakukan itu semua, sehingga nanti di Los Angeles kita bisa mengirimkan juga atlet lead dan boulder. Nah, jadi sekarang ada beberapa atlet kita yang sudah sangat bagus, Mbak. Kita punya atlet si kembar itu yang juga pemanjat-pemanjat hebat. Lalu kemudian ada Musawir yang ada di Pelatnas, Lintang dan lain sebagainya, itu atlet-atlet hebat kita. Dan semoga dalam waktu berapa tahun ke depan ini, 4 tahun ini, kita bisa melakukan pembinaan lebih baik lagi, kita bisa menyediakan fasilitas-fasilitas yang lebih baik lagi, kita bisa kirim mereka bahkan untuk berlatih di luar negeri. Karena kadang-kadang butuh untuk melakukan itu supaya terbiasa dengan prasarana panjat yang berbeda sekali. Nah itu Mbak kira-kira Mbak jadi target kita ke depannya. Berarti bisa dikatakan untuk nomor-nomor yang lain ini terlepas dari speed, untuk pembinaan dan juga regenerasinya sebetulnya agak lebih sulit dibandingkan speed, begitu Mbak Yeni? Pastinya, karena speed ini juga lama kan pembinaannya. Nah, ini kan kita sedang memulai untuk lead dan boulder itu. Tapi lompatannya luar biasa loh Mbak. Dulu kita di peringkat 100-an, lalu kemudian Musawir udah 40-an, 2 tahun yang lalu. Sekarang sudah 30-an, jadi sudah tinggi sekali ini lompatannya ya. Kalau dari 100 bayangkan ke 30 itu kan lompatan yang luar biasa. Nah jadi bahkan si kembar pernah masuk final di salah satu kejuaraan dunia. Nah jadi saya punya harapan besar untuk lead dan boulder. Memang investasinya juga harus besar. Nah disinilah kita butuh dukungan dari semua pihak ya untuk bisa menyediakan fasilitas-fasilitas, terutama juga untuk bisa agar kita alat-alat peralatan olahraganya itu bisa terus termutakhirkan, up to date terus, sehingga anak-anak terbiasa dengan jalur yang berbeda-beda. Itu sih kira-kira. Baik. Mbak Yeni, terima kasih ya sudah berbagi insight, pandangannya terkait dengan olahraga panjat tebing, dan cerita Mbak Yeni tadi juga semakin membuat kita haru ya, merasakan bagaimana di sana euforianya ya ketika Fredrik berhasil meraih medali emas. Terima kasih sekali lagi Mbak Yeni Wahid sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Semoga juga dengan raihan ini bisa meningkatkan animo masyarakat Indonesia ya terhadap olahraga panjat tebing yang semakin tinggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.